Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Kami dari kelompok B3 Latsar CPNS Kementerian PU. Batch kedua. Perkenalkan, saya Nirmala Asisa dari BP2JK Maluku. Saya Nova Afarij Anggorkasi dari BPBPK Maluku Utara. Saya Nurul Inas Aziza dari BPBPK Maluku. Oscar Somba Pombanga dari BWS Papua Merauke. Saya Patricia Gabriela Putar dari BPJN Papua Tengah. Saya Pabangun Dwi Priyartono dari BPBPK Papua Barat. Nama saya Noviantika Sagrim dari BPBPK Papua. Di tengah semangat pembangunan nasional, muncul tren baru di kalangan anak muda, kabur aja dulu. Apa makna dibaliknya? Mari kita simak tayangan video berikut. Saudara, jagat media sosial diramaikan dengan tagar kabur aja dulu. Beragam postingan, tulisan hingga video ajakan untuk pindah ke luar negeri. Fenomena hashtag kabur aja dulu ini disebut muncul dari rasa frustasi dan kemarahan publik atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Lagi rame tagar kabur aja dulu, di mana anak muda di Indonesia ngajakin keluar negeri untuk cari kerja. Tren ini terjadi gara-gara susahnya cari kerja di Indonesia, terlalu banyak persyaratan umur, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Ya sedangkan di luar negeri, tamatan SMA gajinya bisa sampai 2 digit. Hashtag kabur saja dulu beredar luas beberapa hari ini. Kenapa ya kata yang digunakan kabur? Ini kan seakan-akan di sini terperangkap. Karena terperangkap, terjerat, kemudian kabur. Jagat media sosial kini diramaikan dengan tagar kabur aja dulu. Tagar ini diramaikan di media sosial X, Instagram, hingga TikTok. Beragam postingan, tulisan, hingga video ajakan untuk pindah ke luar negeri. Kabur aja dulu. Itu adalah bentuk ungkapan yang lagi marak digunakan anak muda zaman sekarang untuk menggambarkan ekspresi atau keinginan untuk keluar dari situasi sulit dan cepat, baik sebagai pelarian atau sebagai bentuk untuk rehat. Maknanya tergantung dari niat, cara, dan apa yang dilakukan setelahnya. Di era gempuran tuntutan kinerja dan ekspektasi publik yang semakin tinggi, saya memahami bahwa setiap individu pasti pernah mengalami yang namanya titik jenuh, tekanan pekerjaan, atau beban mental yang berat. Dalam kondisi seperti itu, ajakan untuk kabur aja dulu mungkin terdengar seperti solusi yang cepat. Namun, sebagai insan bangsa yang bermartabat, kita memiliki komitmen moral dan tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Kabur bukanlah solusi jika itu berlari dari amanah dan tanggung jawab. Namun, jika yang dimaksud adalah menjauh sejenak untuk menyusun nafas, merefleksikan diri, dan kembali lebih kuat, maka saya percaya bahwa itu bukanlah kabur, melainkan bagian dari recovery yang sehat. Daripada kabur, mending kita ciptakan sistem kerja yang kondusif, mendukung istirahat yang wajar, dialog terbuka, dan solusi jangka panjang atas tekanan psikologis. Selanjutnya, mari kita dengar pendapat dari Mas Noval gimana. Terima kasih atas pendapat dari Nirmala. Kalau menurut pendapat saya, fenomena kabur aja dulu seringkali muncul sebagai respon terhadap kondisi di dalam negeri yang berasa belum ideal, entah dari segi akses kesempatan, pengembangan diri, maupun iklim inovasi. Di tengah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, pilihan untuk mencari pengalaman ke luar negeri menjadi lebih mudah dan bahkan sering dianggap strategis. Namun, penting juga untuk melihat bahwa dimanapun seorang berada, kontribusi terhadap bangsa tetap bisa dilakukan. Teknologi telah menghapus banyak batas. Seorang bisa belajar di luar, bekerja lintas negara, tapi tetap terlibat dalam pembangunan Indonesia melalui kolaborasi, berbagi ilmu, atau dukungan sosial dari jarak jauh. Yang perlu kita pikirkan bersama bukan soal pergi atau bertahan, tapi bagaimana kita bisa menciptakan ruang tumbuh di dalam negeri yang setara, inklusif, dan mendorong inovasi. Solusinya, kita perlu membangun ekosistem yang mendorong orang untuk kembali, atau lebih baik tidak perlu masa pergi. Lingkungan yang menghargai integritas, kompetensi, dan kolaborasi akan membuat lebih banyak orang percaya bahwa mereka bisa berkembang dan berdampak tanpa harus meninggalkan tanah air. Karena pada akhirnya, nasionalisme bukan hanya soal di mana kita berada, tapi tentang komitmen untuk terus berkontribusi bagi Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan pendapat menurut Mbak Tika. Terima kasih untuk pendapat dari Mas Noval. Sebagai seorang calon aparatur sipil negara, perlu untuk menyikapi fenomena kabur aja dulu dengan sudut pandang yang seimbang dan konstruktif. Fenomena yang pernah ramai diperbincangan di media sosial ini mencerminkan keresahan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda. Sangat dapat dipahami bahwa keinginan untuk mencari peluang di luar negeri bukanlah hal yang baru, namun ketika hal ini menjadi tren yang viral, tentu ada pesan yang lebih dalam yang perlu kita cermati. Namun, saya percaya bahwa nasionalisme dapat diwujudkan melalui berbagai hal. Ekspresi kecewa dari generasi muda bukan berarti mereka tidak nasionalis. Justru, kepedulian mereka terhadap kondisi bangsa bisa menjadi bentuk cinta tanah air yang berbeda, melalui kritik, refleksi, dan harapan akan perubahan.
Sebagai bagian dari generasi yang akan mengabdi kepada negara, fenomena ini dapat menjadi wake up call bagi semua pihak. Akhir kata, saya harap pemerintah dapat membuka ruang dialog yang sehat, mendengarkan aspirasi rakyat, dan memperbaiki komunikasi publik agar tidak terkesan anti kritik. Masyarakat juga perlu menyampaikan aspirasi dengan cara yang membangun, bukan sekedar menyebarkan pesimisme. Sekian pendapat yang dapat saya sampaikan. Berikutnya mari kita dengar pendapat dari Mbak Inas. Baik Katika, terima kasih atas pendapatnya. Akhir-akhir ini kita sering mendengar frasa kabur aja dulu. Bagi sebagian orang ini terdengar seperti bentuk keputusasaan. Tapi mari kita lihat dari sisi yang lebih jernih. Tidak semua yang pergi berarti lari. Ada kalanya kabur atau pergi adalah bagian dari proses tumbuh. Tengok saja B.J. Habibie. Beliau pergi jauh ke Jerman bukan untuk meninggalkan Indonesia, namun untuk belajar, bertumbuh, dan kemudian pulang membawa ilmu sebagai senjata untuk membangun bangsa. Jadi, kabur aja dulu tidak selalu bermakna negatif. Bisa saja itu langkah mundur untuk lompatan yang lebih besar. Namun, tetap ada catatan penting. Jika terlalu banyak anak-anak terbaik bangsa memilih pergi dan tidak kembali, maka siapa yang akan tinggal untuk menyalakan lentera di negeri ini? Tentu kita tidak bisa memaksa semua orang untuk bertahan dalam kondisi yang sulit, tapi kita juga perlu bertanya, apa yang perlu dibenahi? Banyak yang tidak ingin kabur, tapi merasa tidak punya tempat di negeri ini. Alih-alih hanya menyalahkan mereka yang pergi, kita juga harus memperbaiki rumah ini, agar siapapun yang ingin pulang tidak ragu untuk kembali. Kabur aja dulu, bisa jadi pilihan yang bijak, selama itu hanya sementara. Pergilah jika memang perlu, temui dunia luar, belajar sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupakan arah pulang. Karena bangsa ini dibangun oleh orang-orang yang ingin kembali dengan tekad dan cinta, bukan oleh mereka yang lupa dari mana mereka berasal. Karena sejauh-jauhnya kaki melangkah, tanah tempat kita berpijak pertama kali selalu punya suara untuk memanggil pulang. Selanjutnya, mari kita dengar pendapat dari Kak Oscar. Terima kasih atas pendapat dari Mbak Inas. Kalau menurut pendapat saya, sebagai seorang ASN, saya prihatin sekaligus merasa ini adalah panggilan untuk berbenah. Bukan hanya bagi masyarakat, tapi juga bagi kita sebagai pelayan publik. Fenomena kabur aja dulu sebenarnya mencerminkan satu hal penting, krisis kepercayaan atau kelelahan masyarakat menghadapi sistem yang dianggap tidak berpihak atau lamban. Banyak masyarakat merasa tidak didengar, tidak dilayani dengan baik, atau merasa usahanya sia-sia. Akhirnya memilih jalan pintas, menyerah, menunda, atau kabur dari masalah. Namun kita sebagai ASN, kita harus meyakini bahwa budaya lari dari tanggung jawab itu tidak boleh dinormalisasi. Justru itu menjadi cermin bagi kita untuk introspeksi. Apakah masyarakat merasa didampingi atau malah ditinggalkan? Apakah sistem birokrasi yang kita jalankan sudah membuat masyarakat mudah menyelesaikan masalah atau justru menambah beban? Tugas kita sebagai ASN bukan hanya menjalankan administrasi, tapi membangun kepercayaan terhadap masyarakat. Kalau masyarakat mulai terbiasa kabur, bisa jadi karena mereka kehilangan harapan akan solusi. Dan tugas kita lah untuk mengembalikan harapan itu dengan pelayanan yang sigap, empati yang nyata, dan contoh integritas di lapangan. Kabur aja dulu bukan solusi jangka panjang. Yang kita butuhkan hari ini adalah dorongan untuk hadapi dulu, cari solusi bersama. Dan saya percaya perubahan itu dimulai dari cara ASN bersikap dan melayani. Berikutnya mari kita dengar pendapat dari Mas Dwi. Wah, keren sekali pendapat dari Mas Oscar. Berikut kita dengarkan pendapat dari saya tentang tren kabur aja dulu. Tren kabur aja dulu akhir-akhir ini sering sekali kita jumpai di sosial media. Tren ini mencerminkan beberapa anak bangsa yang ingin tinggal atau menetap di luar negeri dengan harapan mereka akan mendapat kehidupan yang lebih layak. Beberapa kehidupan yang menurut mereka lebih layak seperti pekerjaan yang lebih baik, pendidikan, kesehatan yang lebih maju, dan lingkungan yang lebih kondusif. Sebagai ASN, saya mengerti bahwa hal ini merupakan hak setiap warga negara untuk memilih apa sih jalan yang terbaik untuk mereka. Tetapi kita juga harus ingat, ketika kita memilih, kita tidak boleh melupakan norma-norma dan hukum yang berlaku. Di sisi lain, tren kabur aja dulu ini menjadi evaluasi kita sebagai aparatur sipil negara
untuk membantu pemerintah Indonesia khususnya dalam meningkatkan aspek-aspek seperti aspek pelayanan publik, terus mungkin kualitas pendidikan, kualitas lingkungan hidup, dan berbagai aspek yang dapat membantu pemerintah untuk membuat Indonesia ini lebih maju sehingga masyarakat Indonesia lebih percaya kepada pemerintahan ini. Jadi pendapat saya pribadi, daripada kita kabur aja dulu, lebih baik kita hadapi bersama-sama saja dulu. Kita bangun sistem yang baik dari dalam itu sendiri untuk Indonesia yang lebih maju. Semangat! Nah, sekian pendapat pribadi dari saya. Selanjutnya mari kita lihat pendapat dari Mbak Patricia. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Dwi. Menurut saya, di tengah riuhnya hashtag Kabur Aja Dulu, saya sangat paham dengan keresahan dan kejenuhan yang mereka rasakan, yang justru hadir dalam negeri sendiri, ditambah dengan berbagai tawaran privilege yang bisa kita dapat dari luar negeri, misalnya pendidikan, bahkan juga pekerjaan. Tapi, bagi saya, memilih untuk tetap hadir dan bukan ikut kabur juga pilihan yang bijak. Kabur dari masalah bisa memberikan kelegaan sementara, tetapi seringkali tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Masalah yang tidak selesai akan menimbulkan masalah lainnya dalam bentuk lain. Perubahan bukan lahir dari pelarian, tapi keberanian untuk bertahan dan memperbaiki dari dalam. Tapi bagaimana jika suara kita tidak didengar? Tidak didengar bukan berarti suaramu tidak penting. Mungkin caranya saja yang perlu diubah. Kadang teriak paling keras bukan hal yang paling didengar. Tapi ketika suaramu konsisten dan cerdas menyampaikan pesan, itu yang didengar. Bangun ruang dialog kecil. Gunakan platform digital dengan cara yang elegan. Bersatu, bukan sendiri. Ketika suaramu tidak didengar, jangan langsung diam dan pergi. Kalau semua memilih pergi, lantas siapa yang meneruskan harapan-harapan kita? Tidak semua situasi buruk harus langsung dihindari. Ada hal-hal yang memang layak diperjuangkan, seperti hubungan ataupun kontribusi kita terhadap negara dan bangsa kita sendiri. Untuk mendengarkan kesimpulan dari kelompok kami, akan disampaikan oleh Ketua Kelompok kepada Mbak Tika, kami persilakan. Setelah mendengar berbagai pendapat dari rekan-rekan, dapat kita simpulkan bahwa fenomena kabur aja dulu bukan sekedar tren pelarian, melainkan cerminan dari keresahan dan harapan generasi muda terhadap kondisi bangsa. Karena pada akhirnya, membangun Indonesia bukan hanya tugas mereka yang tinggal, tapi juga mereka yang pulang dengan ilmu dan cinta. Mari kita hadapi bersama, bukan kabur sendiri. Sekian dari kami kelompok B3, terima kasih dan sampai jumpa di video-video lainnya.